Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam semangat ya para sahabat-sahabat teknikku semua, dan selamat berjumpa kembali bersama saya Samsul Ma'arif. Dan tentunya kita masih bersama channel Petani Mesuji ya para sahabat-sahabat teknik semua. Di video kemarin yaitu saya membagikan mengenai cara yang harus kita lakukan ataupun perlakuan yang harus kita lakukan pada saat tanaman cabai kita setelah dipindah tanam ya. Jadi kita harus melindungi tanaman cabai kita agar terhindar dari serangan hama seperti hama jangkrik, hama siput, hama belalang, orong-orong, dan juga hama-hama penggerek ya, ataupun hama-hama yang menyukai tanaman cabai kita, terutama pada saat tanaman masih muda ataupun pada saat awal pindah tanam ya, para sahabat teknik semua. Nah, untuk hari ini saya akan membagikan mengenai cara pemberian nutrisi ataupun kapan waktu yang tepat untuk memberikan pupuk yang pertama agar tanaman cabai kita bisa cepat beradaptasi, kemudian nantinya ketika fase vegetatifnya itu bisa lebih maksimal ya, artinya lebih maksimal dari pertumbuhan batangnya, kemudian tunasnya, perakaran, serta agar supaya tanaman cabai kita itu tidak mudah stres ya, diterpa cuaca apapun, baik itu cuaca hujan, cuaca panas ya, seperti yang saat ini terjadi. Itu cuacanya ketika hujan itu sangat deras sekali, kemudian ketika panas itu sangat terik sekali, yang sehingganya kita harus memberikan satu perlakuan ataupun memberikan satu nutrisi yang tentunya nanti akan memperkuat tanaman cabai kita untuk menghadapi di segala cuaca ya sahabat tani, dan tentunya untuk memaksimalkan pertumbuhan fase vegetatifnya. Nah, sebelum kita melanjutkan ke inti dari video ini, yaitu pupuk apa saja yang saya berikan di awal fase vegetatif, dan juga kapan waktu yang tepat untuk memberikan pupuk yang pertama. Nah, di sini saya updatekan dulu ya, untuk perkembangan tanaman cabai saya. Kalau untuk varietas tanaman cabai saya ini adalah varietasnya Sangkuriang ya, jadi cabai rawit Sangkuriang. Kemudian untuk metodenya di sini saya menggunakan full metode dari buku Panduan Sukses Berbudidaya Tanam Cabai metode Mas Udin ya, sahabat tani semua. Nah, untuk perkembangannya ini di usia 9 hari setelah tanam ya, kondisinya seperti ini. Ini sudah saya lakukan pemupukan satu kali ya sahabat tani, dan alhamdulillah untuk kondisinya seperti ini. Dia terlihat di pucuk, tunas pucuknya itu sudah terlihat mengkilat. Nah, ini merupakan tanda ataupun ciri-ciri tanaman cabai kita itu sudah beradaptasi, sudah mulai tumbuh ya. Nah, dia sudah menyerap nutrisi yang diberikan. Nah, jadi walaupun baru sekali, jadi ketika kita dari awal pengolahan lahan itu sudah sesuai SOP, artinya sudah benar, itu insya Allah tanaman cabai kita itu akan cepat merespon ya. Jadi ketika media tanamnya itu sudah hidup, otomatis nanti bagian perakaran pun akan lebih sehat dan lebih cepat di dalam menyerap nutrisi. Nah, ini contohnya seperti ini ya, sahabat tani bisa melihatnya. Untuk kondisi tanaman cabai saya ini alhamdulillah ya, dari total populasi 2.300 batang ya. Nah, sana. Nah, ini tanaman cabenya di sela-sela tanaman alpukat ya, yang sehingganya untuk beddingannya itu tidak terlihat rapat. Nah, ini di sela-sela tanaman alpukat ya. Nah, oke ya, para sahabat-sahabat taniku semua. Jadi setelah saya cuplik sedikit mengenai kondisi terkini ataupun saya upgradekan kondisi terkini dari cabai varietas Sangkuriang yang saya budidayakan kali ini, yang full menggunakan metode Mas Udin. Mari kita menuju ke inti dari video kali ini ya, mengenai kapan sih pemupukan yang tepat untuk awalan, kemudian pupuk apa saja yang saya gunakan ya. Jadi di cabai Sangkuriang kali ini, yaitu saya full menggunakan buku Panduan Sukses Berbudidaya Tanam Cabai metode Mas Udin ini ya. Jadi sesuai di dalam buku ini yang dianjurkan
Untuk pemupukan fase vegetatif itu terbagi menjadi 3 ya. Jadi yang pertama itu di usia 5 hari setelah tanam, kemudian pemupukan yang kedua itu 10 hari setelah tanam, kemudian yang ketiga yaitu di usia 15 hari setelah tanam ya. Jadi itu merupakan pemupukan wajib ya, pemupukan wajib, dan itu juga merupakan ciri khas dari metode Mas Udin ya. Jadi sudah menjadi rumus pasti sesuai dengan yang ada di dalam buku panduan sukses berbudidaya tanam cabai metode Mas Udin ini ya. Jadi terbagi menjadi 3. Di usia 5 hari setelah tanam, kemudian 10 hari setelah tanam, dan yang satu lagi 15 hari setelah tanam. Jadi kita fokuskan untuk memacu pertumbuhan fase vegetatifnya ya, selain untuk mempercepat proses adaptasi tanaman cabai kita. Nah, kemudian setelah kita mengetahui waktu yang tepat untuk melakukan pemupukan, selanjutnya di sini saya sebutkan juga mengenai bahan ya, atau pupuk apa saja yang harus digunakan untuk pemupukan di fase vegetatif. Jadi sesuai metode Mas Udin, untuk pupuk yang digunakan itu hanya 2 jenis pupuk ini ya. Yang pertama itu pupuk yang dominan fosfat, kemudian yang kedua adalah pupuk ataupun nutrisi yang dominan kandungan asam amino. Nah, jadi cukup menggunakan 2 pupuk ini saja ya, sahabat-sahabat tani semua. Jadi untuk fosfatnya di sini saya menggunakan merek Santagro ya. Dia kandungannya adalah nitrogen sebanyak 12% dan juga fosfatnya itu 61%. Dimana manfaat daripada fosfat ini yaitu untuk merangsang pertumbuhan akar agar supaya akarnya itu gondrong ya. Kemudian merangsang pertumbuhan batang agar batangnya itu kuat, keras, besar. Kemudian merangsang pertumbuhan tunas-tunas ya. Jadi tunas pucuk, tunas air itu sangat bisa dimaksimalkan sekali ketika di fase vegetatif dengan kita menggunakan pupuk Santagro ini ya, ataupun pupuk yang dominan unsur hara fosfat. Nah, dan juga dilengkapi dengan unsur nitrogen tentunya untuk memacu pertumbuhan fase vegetatifnya. Jadi yang pertama di sini saya menggunakan Santagro. Ini merupakan pupuk yang bebas klor ya, yang 100% larut di dalam air. Nah, kemudian yang selanjutnya di sini rekomendasinya yaitu menggunakan pupuk yang dominan asam amino ya. Di sini saya menggunakan merek Amino Nano. Ini merupakan asam amino protein ikan. Jadi selain dia dilengkapi mengandung dominan asam amino, dia juga dilengkapi dengan unsur-unsur lain ya, seperti C organik, kemudian ada nitrogen, fosfat, kalium, Zn, Mn, Cu, Fe ya, sahabat tani semua. Nah, dimana manfaat daripada asam amino ini yaitu untuk memulihkan kondisi tanaman yang stres ya, akibat baru pindah tanam, akibat cuaca yang ekstrim, cuaca yang panas ya. Ini sangat diperlukan sekali terutama di fase vegetatif ya. Jadi untuk merangsang tunas-tunas juga ya. Kemudian memaksimalkan penyerapan unsur hara. Itu merupakan salah satu manfaat daripada asam amino. Nah, maka sesuai dari metode Mas Udin ini yang sangat diperlukan sekali, yang sangat dianjurkan yaitu hanya menggunakan kedua jenis pupuk ini ya, yaitu fosfat dan juga asam amino. Oke, selanjutnya setelah saya sebutkan mengenai bahan-bahan yang saya gunakan, selanjutnya kita menuju ke penakaran dosisnya ya, ataupun cara pengaplikasiannya. Nah, untuk Santagro-nya ini kita menggunakan sebanyak 3 sendok makan ya, sesuai metode Mas Udin. Untuk penggunaan fosfatnya itu per tangki 20 liter kita memerlukan 3 sendok makan ya, sahabat tani semua. Nah, kemudian untuk yang selanjutnya setelah dimasukkan pupuk fosfatnya, Santagro-nya ini, kemudian asam aminonya
yang kita gunakan sesuai metode Mas Udin, yaitu sebanyak 2 tutup botol ataupun sebanyak 50 mili per tangki 20 liter ya, per tangki kocor 20 liter. Nah, jadi Santagronya 3 sendok, asam aminonya 2 tutup. Nah, kemudian selanjutnya kita masukkan ke tangki dan selanjutnya kita lakukan pengaplikasian dengan cara dikocor dengan dosis per tanaman itu sebanyak 100 sampai dengan 100 mili, diaplikasikan langsung ke bagian pangkal batang ya, agar langsung terserap melalui perakaran ya. Jadi untuk fase vegetatif tanaman cabai kita berikan langsung di dalam lubang tanam. Nah oke ya para sahabat-sahabat taniku semua, jadi demikian tadi video yang saya bagikan ya, yaitu membahas mengenai pemupukan awal fase vegetatif yang wajib yang harus kita lakukan untuk mempercepat proses adaptasi tanaman cabai kita, kemudian memaksimalkan pertumbuhan fase vegetatifnya, terutama pertumbuhan akar, batang, tunas, daun ya, sahabat-sahabat tani semua. Jadi agar nanti ketika di fase generatifnya itu tanaman cabai kita itu sudah benar-benar siap, yang sehingganya nanti kita bisa menggenjot ataupun bisa memaksimalkan untuk produksinya ataupun buahnya ya sahabat tani. Jadi sesuai metode buku panduan sukses berbudidaya tanam cabai metode Mas Udin ini, untuk pupuk yang digunakan yaitu hanya menggunakan 2 jenis, yaitu pupuk yang dominan unsur fosfat dan juga pupuk yang dominan unsur asam amino ya sahabat tani semua. Dan sudah terlihat seperti ini hasilnya, alhamdulillah. Walaupun baru diberikan pupuk 1 kali, tapi alhamdulillah untuk kondisi tanamannya itu sudah sangat maksimal sekali, sudah bisa langsung tumbuh dan beradaptasi dengan baik ya sahabat tani semua. Tapi tentunya itu tidak hanya pupuk, akan tetapi ketika kita membuat media tanam ataupun tempat hidup dari tanaman cabai kita itu harus juga sesuai SOP ya, artinya harus benar-benar kita matangkan, jangan terburu-buru, jangan ingin cepat-cepat ditanam ataupun ingin cepat-cepat melakukan penanaman. Itu tentunya kurang baik juga ya sahabat-sahabat tani semua. Nah oke, semoga ilmu yang ada di dalam video ini bisa sahabat tani semua pahami dan bisa dipraktekkan. Tapi nanti jika ada yang perlu ditanyakan, silakan tanyakan saja di kolom komentar ya sahabat tani semua. Nah selanjutnya, apabila ada kesalahan di dalam penyampaian, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.